Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala Rasulillahi wa ba'd. Eh, Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertatap muka dalam suasana pandemi ya. Jadi kita tatap mukanya lewat virtual, lewat daring ya. Tentu saja ini adalah merupakan ujian sekaligus bagaimana kita sebagai seorang manusia untuk senantiasa mampu ya, beradaptasi terhadap setiap perubahan, setiap situasi kondisi yang terjadi. Nah, hari ini kita melihat bagaimana perkembangan teknologi yang sangat luar biasa ya. Jadi dulu tidak pernah kita pikirkan bahwa suasana perkuliahan kita akan jauh lebih mudah, ya, jauh lebih fleksibel dibandingkan dengan perkuliahan pada saat sebelumnya. Ya, jadi inilah yang dikenal dengan new normal, ya, normal baru. Ya, jadi yang sebelum-sebelumnya itu suasana normal ya ketika perkuliahan kita dilakukan dengan tatap muka langsung di kelas. Nah, ini sekarang new normal ini ya meskipun mungkin ada tatap muka, tetapi itu sudah bisa kita lakukan perkuliahan kita dengan melalui metode online. Ya, ada banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan saat ini untuk media pembelajaran. Jadi alhamdulillah ini adalah kesyukuran yang sangat luar biasa terhadap segala bentuk penemuan terhadap pembelajaran kelas ya. Jadi tidak mesti lagi kita berada di kelas untuk ikut pembelajaran, tetapi jauh lebih fleksibel. Ya, jadi kita meskipun berada di tempat yang jauh di luar kota misalnya, ya tetap saja kita bisa melaksanakan perkuliahan. Ya, baik itu melalui Zoom, melalui Google Meet, melalui YouTube dan lain-lain sebagainya. Nah, baik adik-adik, pembelajaran kita, mata kuliah kita adalah fikih muamalah. Ya, jadi saya kira fikih muamalat ini adalah merupakan mata kuliah yang sangat esensial di dalam prodi ekonomi syariah. Ya, karena yang menjalankan itu prodi ekonomi syariah adalah sebenarnya ruhnya itu adalah fikih muamalah. Ya, nah kalau kita melihat apalagi namanya materi-materi kajian-kajian terkait dengan ekonomi Islam, maka pasti itu tidak akan terlepas dari fikih muamalat. Nah, kita ini akan belajar materi tentang fikih muamalat. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas mungkin terkait dengan pengantar ya, pengantar untuk masuk ke dalam fikih muamalat. Nah, saya akan mengizinkan saya untuk share PPT ya. Jadi, nah ini terkait dengan materi kita fikih muamalat ya. Jadi
Ini kita akan memberikan pengantar dulu sebelum kita betul-betul masuk kepada materi fikih muamalat. Nah, ini kan fikih muamalat ini kan ada dua kata, ya. Ada kata-kata fikih, ada kata-kata muamalat. Nah, nanti kita akan mengurai itu apa yang dimaksud dengan fikih, kemudian apa yang dimaksud dengan kata muamalat, ya. Nah, ini tentu tidak asing bagi adik-adik sekalian. Nah, fikih Islam, ya, jadi secara umum ya, dasar-dasar ilmu fikih yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Jadi sebenarnya memang ini adalah merupakan sebuah kewajiban bagi seorang muslim untuk mempelajari ilmu agamanya, ya, karena fikih ini adalah bagian dari ilmu agama kita. Nah, ini yang paling dasar, ya. Nah, ini. Nah, terkait dengan pengantar, maka fikih itu terbagi dua, ya. Jadi ada yang sifatnya ubudiyah, ada yang non ubudiyah, ya. Ada yang sifatnya ibadah, ada yang non ubudiyah, ada yang tidak ibadah. Meskipun nanti sebenarnya pada hakikatnya setiap tindakan kita, setiap perbuatan kita itu sebenarnya bisa bernilai ibadah, tetapi hanya secara umum, ya, bahwa ada memang yang peruntukannya dari awal itu memang sudah ibadah, ya. Nah, ada yang sebenarnya dari awalnya asalnya itu dia bukan ibadah, tetapi kemudian dia bisa menjadi ibadah, ya, itu. Ya, nah kalau dari asalnya memang ibadah, nah inilah yang disebut dengan ubudiyah. Nah, kalau dia sifatnya tidak ibadah dari asalnya, maka itu disebut dengan non ubudiyah. Ya, ya, ada yang sifatnya mahdhah, ada yang gairu mahdhah. Ya, inilah yang disebut dengan ubudiyah dan non ubudiyah, mahdhah dan gairu mahdhah. Nah, yang pertama dari ubudiyah itu kan ada yang disebut dengan tahara, ada yang disebut dengan sholat, ada yang disebut dengan zakat, ada yang disebut dengan puasa, ada yang disebut dengan haji. Ya, itu memang dari awal itu asalnya adalah untuk ibadah. Ya, jadi tidak yang lain-lain. Ya, kita melakukan tahara, tentu niat kita tidak lain kecuali adalah untuk ibadah, ya, berbeda dengan yang lain, ya. Nah, begitupun dengan sholat. Nah, sholat itu pun itu adalah ketentuannya adalah bagaimana kita melaksanakan sholat itu kan, ya, untuk ibadah, ya, bukan untuk yang lain. Ya, sama dengan zakat, ya, meskipun zakat dimensinya ada dua, bisa berdimensi muamalah, ya, bisa berdimensi sosial, tetapi dia lebih kepada ubudiyahnya karena ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, ya. Kemudian puasa, ya, meskipun juga puasa mungkin ada yang melakukan puasa bukan untuk dimensi ibadah, tetapi puasa yang disyariatkan itu kan sudah pasti dimensinya adalah ibadah, ya. Nah, sama dengan haji, haji juga seperti itu, ya. Jadi orang yang melaksanakan haji ya pasti asalnya tujuannya adalah bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian yang kedua ada yang sifatnya non ubudiyah, gairu mahdhah, yang tidak ibadah, yang tidak sebenarnya asalnya tidak masuk dalam kategori ibadah. Nah, inilah yang disebut dengan ada muamalat, ada pernikahan, ada kuliner, ada pakaian, ada rumah, ada wanita, ada mewaris, ada pengadilan, ada kedokteran, ada politik. Nah, kesemuanya ini asalnya tentu saja, ya, bukan untuk ibadah. Muamalah itu bagaimana interaksi, bagaimana transaksi kita,
Nah, dalam bertransaksi, dalam kehidupan sehari-hari kita dengan sesama manusia. Nah, itu tentu saja asalnya meskipun tidak ibadah, tetapi semua manusia itu pasti akan melakukan itu. Berbeda tadi yang tahara sholat itu kan memang dia sifatnya ibadah. Ya, kalau ini tidak ibadah. Nah, kenapa? Karena semua orang pasti melakukan itu. Ya, hanya saja mungkin kita sebagai umat muslim ya itu nanti juga pekerjaan itu nanti juga akan menjadi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, tergantung dari niat kita ya melakukan itu. Kalau niat kita karena Allah berarti itu masuk ibadah, hanya saja asalnya itu bukan ibadah ya. Sama dengan pernikahan, ya makanya ada fikih munakahat namanya, fikih munakahat, ya fikih pernikahan, ya. Ya, kenapa? Karena itu bukan ibadah, dia hanya persoalan sosial lainnya yang semua orang pasti akan melakukan itu, ya. Tetapi itu juga bisa bernilai ibadah manakala niat kita. Jadi itulah apalagi namanya kelebihannya kita umat Islam, karena semua tindakan kita, semua perilaku kita, semua kegiatan kita itu akan bernilai ibadah. Nah, kuliner juga seperti itu, pakaian juga seperti itu. Nah, tentu saja rumah juga seperti itu. Wanita, ada fikih wanita ini, jadi ada khusus fikih wanita. Mawaris, ada fikih mawaris, pengadilan. Nah, ini juga di mana lagi namanya? Di syariah. Ada muhakamah, ya. Ada kedokteran, ada ilmu-ilmu kedokteran dan lain-lain sebagainya. Jadi masih banyak sebenarnya, ada politik, ya, masih banyak. Nah, inilah yang pertama terkait dengan fikih, ya. Jadi fikih terbagi dua, ada ubudiyah, ada non ubudiyah. Kemudian nanti kita akan berbicara tentang pengertian proses hukum bidang. Jadi itu sebenarnya masih pengantar itu. Nah, pengertian fikih. Nah, fikih ya kenapa? Karena dalam ada dua, ya. Jadi dalam pengertian setiap materi itu biasanya itu pertama dikaji dulu dari sisi bahasanya. Kenapa misalnya memilih fikih? Ya itu memang dari awal dari secara bahasa memang ini paling pas. Ya, jadi apa yang pengertian fikih? Nah, fikih itu secara lugah ya atau secara bahasanya berarti paham, ya, mengerti. Ya, itu secara bahasa ya. Jadi fikih itu sebenarnya secara bahasanya dia itu adalah paham, kemudian mengerti. Nah, itulah yang disebut dengan fikih. Nah, coba kita lihat apa dasarnya. Ya, kita lihat di dalam Al-Qur'an. Ya, Quran surah Hud ayat 91. Qalu ya Syuaibu ma nafqahu katsiran mimma taqul. Ya, mereka berkata, wahai Syuaib, kami tidak banyak mengerti. Ya, manafkahu, kami tidak banyak mengerti kasiran tentang apa yang kamu katakan itu, mimma takul. Ya, jadi nafkahu ya jadi kata-kata fikih, fakiha, yafkahu, fikhan. Ya, jadi itu asal katanya ya masdar dari kata fakiha, yafkahu, fikhan. Ya, jadi nafkahu dari kata-kata fakiha yafkahu. Kalau nafkahu berarti kami tidak mengerti. Ya, ma nafkahu kasiran, kami tidak banyak mengerti ya mimma takul, apa yang kamu katakan itu. Ya. Kemudian dari segi istilah atau dari segi syara. Nah, ini maksudnya dari segi istilah, inilah pemahaman fikih kita yang kita pakai selama ini, ya. Nah, apa itu? Ya, jadi yang pertama adalah istilahnya adalah hukum-hukum. Nah, kita berbicara tentang fikih. Nah, tentu kita berbicara tentang hukum, ya. Kita berbicara tentang syariah.
kita berbicara tentang amaliyah. Ya, kemudian yang diistimbat dari dalil-dalilnya yang tafsili, yang terperinci. Ya, jadi secara istilah fikih itu adalah al-ahkamus syar'iyyatil amaliyatil muktasibatu min adillatiha at-tafsiliyah. Ya, jadi hukum-hukum syariah yang praktis, artinya yang diamalkan, yang praktis, yang diistimbat, yang digali. Nah, istimbat itu adalah yang digali min adillatiha at-tafsiliyah, dari dalil-dalil. Ya, dalil-dalil adalah yang ada dalam Al-Qur'an yang tafsili, yang memang sudah terperinci. Ya, jadi fikih itu dia membahas hukum-hukum yang dipraktekkan dalam kehidupan kita, diambil itu, digali, dianalisa dari dalil-dalil yang memang sudah terperinci di dalam Al-Qur'an. Ya, misalnya aqimus shalah, ya, kerjakanlah sholat. Nah, dari sinilah bisa kita istimbat, oh, ada perintah melaksanakan sholat. Ya, di dalam Al-Qur'an dalilnya adalah aqimus shalah. Berarti ada kata perintah ini. Nah, barulah kemudian para mujtahid membuat kaidah-kaidah yang disebut dengan usul fikih. Nah, apa bunyi dari usul fikih itu? Kaidah fikih, kaidah usul itu adalah al-aslu fil amri al-ijab malam yadullah dalilu ala tahrifi. Jadi asal daripada perintah dalam Al-Quran itu adalah wajib, kecuali ada dalil yang memalingkan dia bahwa itu tidak wajib. Nah, itulah sehingga mengambil kesimpulan bahwa kalau begitu salat itu wajib. Kenapa? Karena ada perintahnya di dalam Al-Quran. Sedangkan perintah di dalam Al-Quran dia itu adalah wajib, manakala tidak ada yang menunjukkan bahwa dia tidak wajib. Nah, itulah yang disebut dengan, ini secara istilah ya. Jadi kalau kita berbicara tentang fikih, berarti itu berbicara tentang hukum-hukum syariah yang dipraktekkan, yang praktis, yang diambil dari dalil-dalil di dalam Al-Quran yang terperinci. Ya. Nah, saya kira itu. Nah, ini apalagi namanya, sebuah hadis bahwa innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazihu minal ibadi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama'a hatta iza lam yubqi aliman ittakhazan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftu bighairi ilmin fadallu wa adallu. Ya, jadi artinya innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, la yaqbidul ilma, tidak mengambil ilmu itu intizaan, ya, secara langsung itu minal ibadi, dari seorang hamba, ya. Walakin yakbidul ilma biqablil ulama, tetapi ketika Allah ingin mencabut ilmu itu, dia mengambil, mewafatkan orang atau para ulama-ulama, ya. Sehingga hatta iza lam yubqi aliman, sehingga ketika sudah tidak ada ulama, ittakhazan nasu ru'usan juhala, ya. Jadi manusia mengambil orang-orang yang bodoh itu sebagai ulama. Fasu'ilu, sehingga ketika orang-orang yang sebenarnya tidak paham tentang agama ini ditanya, fa'aftu, mereka memberikan fatwa bighairi ilmu, tanpa ilmu, fadallu, maka orang yang memberikan fatwa ini menjadi sesat, wa adallu, dan begitu pula menyesatkan orang lain kalau dia memberikan fatwa tanpa ilmu. Jadi ini pentingnya untuk menjaga tradisi para ulama, dan saya kira adik-adik patut bersyukur karena bisa mempelajari agamanya dengan baik. Artinya apa? Artinya bahwa ada harapan ke depan ini, bahwa insya Allah estafet dari para ulama itu akan berpindah insya Allah, dan ada kader-kadernya yang siap untuk
menjadi penerus daripada ulama-ulama ini. Ya. Jadi saya kira itu saja dulu terkait pengantar ya. Jadi nanti kita mungkin masih akan belajar pengantar lagi terkait dengan fikih muamalat. Kenapa? Karena saya mudah-mudahan dengan sedikit ini bisa adik-adik memahami dengan baik. Saya tidak ingin bahwa ada banyak sekali yang kita pelajari tetapi tidak dipahami dengan baik. Jadi ini mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi adik-adik meskipun sedikit setiap pertemuan, tetapi itu betul-betul mendalam ya. Jadi saya kira itu sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.